Salam jumpa buat semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena anugerahnya yang tak berkesudahan bagi kita semua orang-orang yang tidak layak ini. Kita boleh mendapat belas kasihan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pengajaran-pengajaran daripada firman Tuhan dengan begitu berlimpah. Kita sungguh bersyukur karena belas kasihan Tuhan kepada kita semua orang-orang yang tidak layak ini. Ya, ini satu topik yang sangat-sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan bahkan kehidupan tiap orang yang mengaku beragama sebenarnya. Problematik mengenal Allah yang benar-benar Allah. Itu problematik semua orang beragama. Termasuk saudara dan saya sebagai orang yang mengaku beragama. Ya, ini kita tidak lepas juga daripada problematik mengenal Allah yang benar-benar Allah. Karena di antara umat Kristen sendiri, pengenalan Allah itu menjadi problem juga. Bukan hanya di antara orang-orang beragama pada umumnya, tetapi juga di kalangan sesama Kristen. Mengenal Allah itu juga suatu problem yang besar. Ya, jadi kembali lagi kepada prinsip awal, yaitu pada dasarnya semua manusia tidak punya kemampuan mengenal Allah yang benar-benar Allah. Ya, saya kasih ayatnya sini. Di ayatnya ini bisa dibaca di Roma 3 ayat 10 sampai 12. Ya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, semua orang sudah berdosa. Tidak ada yang benar. Ya, semua orang sudah berbuat kejahatan. Ya, seperti itulah. Kemudian kalau kita mau lihat juga ayat lain, Yesaya 64 ayat yang ke-6. Itu juga menunjukkan bahwa manusia, segala kesalahan manusia itu seperti kain yang kotor. Meskipun ayat ini konteksnya adalah bangsa Israel, tapi ya bangsa Israel juga mewakili semua manusia termasuk saudara dan saya. Ya, tidak ada yang layak di antara kita. Tidak ada yang kita ini benar-benar bisa mampu berbuat baik. Tidak ada. Oke. Lalu ayat lain yang menunjukkan bahwa kita ini tidak punya kemampuan untuk bisa datang kepada Allah yang benar. Yohanes 6 ayat 44. Ya. Saya tulis Yohanes 6 ayat 44. Coba kita baca ya ayat ini. Bagi saya ayat ini juga sangat-sangat jelas sekali menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk datang kepada Allah yang benar. Kalau bukan Allah sendiri yang menarik dia. Ya. Silakan ada yang mau bacakan Yohanes 6 ayat 44. Saya bacakan, Pak. Silakan, Pak. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku
jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yes. Sangat jelas ya. Kalau ada orang yang masih merasa mampu datang kepada Allah dengan kemampuan dirinya sendiri, itu orang itu nggak tahu diri. Orang yang tidak mengenal dirinya sendiri, tidak mampu pada dirinya sendiri. Saya mau tanya, ini ayatnya tampil nggak ya di layar Anda? Ayatnya enggak, Pak? Tidak. Oke, bentar. Nah, ini ya. Jadi jelas sekali di ayat ini dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi jelas ayat ini menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk datang kepada Allah yang benar dari dirinya sendiri. Tidak mungkin mampu. Dia baru mampu datang kepada Allah yang benar kalau, nah ini di sini ditulis istilahnya adalah kalau dia ditarik oleh Bapa yang di surga. Bukan Bapak sembarang Bapak, tapi Bapak yang mengutus Kristus. Jadi ini jelas tidak bisa disangkal bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk datang kepada Allah yang benar kalau tidak ada anugerah Tuhan. Ya, sudah clear. Sorry. Kalau ini yang tampil di layar Anda ini mengenal Allah, benar? Judulnya Iya, mengenal Pak. Allah. Betul, Pak. Betul. Mengenal Allah. Mengenal Allah dengan Benar. kata pertama pada dasarnya. Yes. Baik. Jadi ini sangat jelas sekali ya bahwa saudara dan saya semua tidak punya kemampuan untuk mengenal Allah yang benar. Tidak usah mengenal Allah. Mengenal diri sendiri aja kita nggak mampu untuk bisa mengenal diri sendiri dengan benar. Kalau Tuhan tidak celipkan mata rohani kita untuk bisa mengenal diri kita sendiri, dan mengenal diri sendiri itu bukan menurut saya yang menurut saya, itu juga mengenal yang salah. Mengenal diri yang paling benar adalah saya menurut Allah. Siapa saya yang menurut Allah? Itulah penilaian yang paling benar, bukan siapa saya yang menurut saya. Nah, bayangkan, mengenal diri sendiri aja salah, apalagi mengenal Allah yang tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita raba. Ya, tidak pernah kita melihat wajahnya Allah. Bagaimana saya bisa mengenal Allah? Yang benar-benar Allah itu tidak mungkin. Jadi ini prinsip ini harus dipegang di dalam pengenalan akan Allah yang benar. Ya, salah satu trik begini ya. Kalau saudara diskusi punya teman, coba teman Anda itu ditantang. Ayo, kamu bisa nggak membuktikan Allahmu adalah benar-benar Allah? Ya, siapa saja teman Anda, agamanya juga siapa saja, Anda tantang. Ayo, bisakah Anda membuktikan Allah yang Anda percaya itu benar-benar Allah yang sejati? Bisa nggak buktikan? Wah, nanti dia akan kasih teori ini, teori itu.
Ya, kita bisa tanggapi kan, itu kan menurut kamu, menurut teorimu. Nanti kalau dia sudah mentok, dia tidak bisa menjelaskan. Karena memang kan tidak ada orang sanggup menjelaskan Allah dengan Allah yang benar-benar Allah itu dengan kemampuan dirinya sendiri kan. Ya kita tembak aja kalau menurut dia bilang, oh Allah itu begini, Allah itu. Ya kamu dapat itu dari mana? Itu kan menurut kamu. Ya, apa kamu pernah berjumpa dengan alam? Apa kamu pernah bercakap-cakap muka dengan alammu? Ya, apakah kamu bisa buktikan sekarang alammu itu ada? Nah, akhirnya kan tak bisa kan. Nanti biasanya dia kalau sudah tidak bisa, dia sudah mentok, dia membalas kita. Ayo, kamu sendiri bisa enggak membuktikan alammu? Itu kan, dia kan sudah sadar dia tidak mampu menjelaskan Allahnya. Sekarang dia tembak kita. Ayo, kamu sendiri bisa enggak membuktikan alammu yang benar-benar Allah? Kalau kita langsung aja jawab. Kalau saya tidak pernah bisa membuktikan Allah saya. Lalu bagaimana? Ya, yang benar adalah bukan saya yang membuktikan Allah saya. Yang membuktikan Allah saya adalah benar-benar Allah. Itu adalah Allah sendiri. Nah, itu. Jadi Allah yang benar-benar Allah bukan Allah yang dibuktikan oleh manusia. Allah yang benar-benar Allah adalah Allah yang membuktikan dirinya sendiri. Nah, nanti kan dikejar lagi. Ayo, di mana Allah membuktikan dirinya sendiri? Ya, tidak ada jawaban lain. Jawabannya di Alkitab. Misalnya dia ngotot, Alkitab itu kan karangan manusia. Oh, tidak. Alkitab itu bukan karangan manusia. Wah, saya nggak percaya. Kalau nggak percaya, buktikan dulu. Sebelum Anda nggak percaya. Ya toh, bacalah ayat-ayat Alkitab. Bacalah Alkitab itu dengan teliti dan dengan baik. Dan buktikan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Ya sudah, biar dia baca, lalu kita doakan. Siapa tahu nanti Roh Kudus yang bekerja. Ya, siapa tahu setelah dia baca Alkitab, dia kepengen tanya-tanya. Ya kita kan nggak tahu juga. Ya ini cuma sekedar tadi intermezzo. Saya cuma mau menunjukkan bahwa memang manusia itu tidak ada yang bisa mampu membuktikan Allah yang benar-benar Allah. Dan saudara jangan terjebak. Kalau saudara diminta, ayo buktikan Allah Anda benar. Ya, langsung aja kita bilang, saya tidak mampu membuktikan Allah saya adalah Allah yang benar-benar Allah. Loh, kenapa tidak mampu? Ya, Allah saya lebih besar dari saya. Ya, Allah saya lebih berkuasa dan tak terbatas. Bagaimana saya yang terbatas membuktikan yang tak terbatas? Allah saya maha suci, sedangkan saya orang berdosa. Bagaimana orang berdosa bisa membuktikan Allah yang maha suci dan tak berdosa itu? Ya, itu sudah di luar kemampuan saya. Yang terbatas mau membuktikan yang tak terbatas. Yang berdosa mau membuktikan yang maha kudus. Ya. Yang ciptaan mau membuktikan sang pencipta. Semua itu sudah tidak bisa. Fail. Lalu siapa yang bisa membuktikan? Allah sendiri yang membuktikan dirinya sendiri. Bahwa dia adalah benar-benar Allah. Di mana itu? Ada dalam sejarah. Di mana itu? Tercatat dalam Alkitab. Sudah jelas Alkitab sejak zaman penciptaan sudah mencatat siapa Allah itu. Yang menciptakan langit dan bumi. Siapa Allah itu? Yang menciptakan Adam dan Hawa.
Siapa itu? Allah yang mengadakan perjanjian kepada umatnya. Siapa itu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi pengenalan akan Allah itu bukan hasil usaha manusia, bukan hasil karangan manusia. Siapa Allah itu? Bukan hasil analisa dan penelitian manusia. Sama sekali tidak. Ya, semua usaha manusia mau mengenal Allah dan semua penelitian manusia terhadap siapa Allah yang benar-benar Allah itu menghasilkan karangan-karangan manusia yang semuanya serba relatif dan tidak jelas. Yaitu kalau pengenalan akan Allah itu ditentukan oleh manusia. Ya, oke. Ya, ini sudah kita bahas yang lalu. Jadi, manusia punya kemampuan mengenal Allah. Buktinya hampir semua manusia beragama. Saya sudah membuktikan bahwa dengan adanya agama itu tidak membuktikan manusia benar-benar mengenal Allah. Justru malah sebaliknya. Keberadaan berbagai macam agama itu malah membuktikan ketidakmampuan manusia mengenal Allah dari kekuatan dan kepandaian dirinya sendiri. Tidak mungkin. Ya. Nah, jadi muncullah teori-teori tentang Allah yang berbagai macam teori ya dan berbagai macam variasi tentang Allah yang saling berbeda-beda, saling berkontradiksi, saling bertentangan satu dengan yang lain, dan itu memang justru menunjukkan kebenaran Alkitab bahwa manusia tidak mampu mengenal Allah yang benar-benar Allah dari dirinya sendiri. Nah, itu perhatikan ya, dari dirinya sendiri. Kita bukan lalu menyimpulkan manusia sudah tidak mungkin mengenal Allah sama sekali, ya sudah tinggalkan saja usaha manusia mau mengenal Allah karena sudah memang tidak mungkin. Jadi sudah percuma, ya sudah, kita tidak usah diskusi tentang Allah. Karena kita toh semua tidak mungkin bisa mengenal Allah. Jadi diskusi ini sia-sia aja. Diskusi ini hanya pura-pura diskusi ini. Ini bukan diskusi yang benar-benar ada hasilnya. Tidak ada gunanya mendiskusikan Allah, itu tidak ada gunanya karena kita tidak mungkin bisa mengenal Allah yang benar-benar Allah. Nah, itu ada teori-teori yang seperti itu, teori pesimis ya, teori pesimis. Tapi ada yang optimis. Saya sanggup mengenal Allah dengan usaha saya sendiri. Yang satunya sangat over optimis, yang satunya sangat over pesimis. Ya, yaitu tadi percuma usaha mengenal Allah, tidak ada gunanya, semua akan gagal. Jadi saudara dan saya pun tidak ada gunanya untuk mau belajar, mau mengenal Allah. Tidak ada gunanya itu. Sudah buang aja semua usaha. Kita jadi ateis saja. Nah, itu over pesimis. Skeptis, pesimis. Ya, dan itu dipengaruhi juga oleh ajaran ateis tentunya. Oke. Jadi dengan adanya banyak agama itu malah membuktikan manusia tanda petik ya. Manusia itu menciptakan Allah bagi dirinya masing-masing. Pokoknya aku mau Allah seperti ini. Yang lain bilang, tidak, itu bukan Allahku. Allahku mau yang kayak gini. Yang lain lagi bilang, enggak, ngawur itu. Itu hanya imajinasimu saja. Allah yang benar-benar itu ya Allah yang kayak aku yakini ini sekarang.
Yang lain lagi bilang, itu kan keyakinanmu. Tidak, saya punya keyakinan beda. Wah, kayaknya semua punya versi Allahnya masing-masing. Di mana versi satu dengan yang lain itu saling berkontradiksi, saling bertentangan, ya, dan bertolak belakang. Itu bagaimana itu? Bagaimana itu bisa menjadi suatu kebenaran tentang Allah yang benar-benar Allah? Wah, sudah sulit. Benar-benar sulit dan benar-benar apa ya? Sepertinya sudah putus asa ini, nggak ada jalan keluar lagi ini untuk bisa bagaimana semua pemahaman-pemahaman tentang Allah yang variasinya 1001 macam ini bisa dipersatukan. Wah, sudah pesimis sudah. Sudah tidak mungkin bisa dipersatukan. Nah, itu sudah. Tidak usah agama Kristen dengan agama lain. Ya, karena ada orang mimpi semua agama harus dipersatukan. Tidak usah agama Kristen dengan agama lain. Sudah tidak mungkin lah bersatu. Kok agama Kristen dengan agama lain? Agama Kristen dengan agama Kristen aja sendiri sudah juga tidak mampu bisa dipersatukan. Dengan segala teori-teori oikomene, teori kebersamaan, teori pluralisme, teori universalisme, apapun teorinya sampai hari ini, gereja tetap tidak mampu bersatu. Bersatunya cuma bersatu, ecek-ecek aja. Yang dimaksud ecek-ecek itu cuma permukaannya aja. Ya, cuma main-main. Bersatunya cuma bersatu main-main. Kenapa ya? Ayo kita gotong royong yuk, ya bersihkan ini got-got, saluran-saluran supaya tidak banjir. Mari kita bekerja sama, agama satu dengan yang lain, umat satu dengan yang lain, kita belajar untuk kebersamaan. Ya bisa kalau untuk membersihkan got itu bisa. Ya, membersihkan saluran-saluran butuh. Ayo kita bersama-sama, itu bisa. Ya, tapi kalau ada tukar mimbar di gereja dengan pendeta yang beraliran lain sama sekali. Wah, sorry banget. Kok beraliran lain? Yang sesama Kristen aja enggak mau tukar mimbar sesama Kristen. Ya, bahkan ya kalau mau lebih ekstrim lagi, sesama sinode pun tidak mau bertukar mimbar. Kenapa demikian? Ya karena yang diperjuangkan itu kan kerajaan saya yang diperjuangkan itu, bukan kerajaan Allah. Ya. Apa yang sebenarnya menjadi hal yang paling bernilai di dalam saya menjalankan agama saya itu, di dalam saya mau mengenal Allah yang benar-benar Allah. Apa yang paling saya perjuangkan? Hanya mungkin bukan kerajaan Allah yang saya perjuangkan. Yang saya perjuangkan itu kerajaan diri saya sendiri. Ya, oke. Ini menjadi suatu evaluasi ya. Bahwa apakah benar-benar kita mengenal Allah yang benar-benar Allah. Jangan-jangan Allah saya itu hanya teori toh. Saya tidak mengenal Allah, saya cuma berteori tentang Allah. Oh, teorimu benar. Misalnya Allah itu Allah yang mewahyukan dirinya, Allah yang memperkenalkan dirinya, Allah itu Allah Israel, ya Allah yang mengutus anaknya tunggal. Oh, semuanya benar. Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak. Ya, benar semua teorinya. Ya, satu hakikat, tiga pribadi.
oh benar semua teorinya. Tapi kalau ditanya, apakah Anda punya relasi pribadi dengan Allah yang benar-benar Allah? Apakah Anda mempunyai hubungan pribadi dengan Allah yang benar-benar Allah? Ini pun jadi problem besar. Problem besarnya apa? Ada orang yang tadi cuma berteori tapi tidak ada relasi pribadi dengan Allah sama sekali. Dia cuma berteori tentang Allah, tapi bukan berelasi dengan. Tapi ada orang yang ngaku dirinya punya relasi dengan Allah yang begitu akrab, begitu dekat. Bahkan saking dekatnya sampai Allah itu sebagai teman ngobrol, ya, atau sehari-hari ngobrol dengan Allah. Itu saking dekatnya sampai katanya semua rahasia surga dia tahu semua. Semua apa yang akan Allah lakukan dia tahu. Dia bilang, kenapa saya tahu semua yang Allah mau lakukan? Kenapa? Kenapa? Dari mana rahasia saya bisa tahu semua yang Allah mau lakukan? Karena Allah selalu cerita sama saya. Dia bilang, apa yang dia mau lakukan hari ini? Allah cerita sama saya. Apa yang Allah mau perbuat? Allah cerita sama saya. Kenapa? Karena saya anaknya. Antara bapak dan anak tidak ada rahasia lagi. Semua Allah ceritakan. Bahkan kapan nanti saya mati, kapan istri saya mati, Allah cerita sama saya. Ya. Ini ada keanehan ya, tahu-tahu recording stop. Oke. Jadi, apakah itu membuktikan dia mengenal Allah? Dia berelasi dengan Allah yang benar-benar Allah? Akhirnya pendeta yang ngaku punya relasi dekat dengan Allah dan semua rahasia surga dia tahu. Suatu saat tiba-tiba dia mati tanpa ada pemberitahuan dari Allah. Ya, pendetanya itu sudah mati. Yang lebih lucu lagi adalah pendeta ini diberitahu Tuhan katanya melalui malaikat bahwa istrinya itu mati tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Semuanya lengkap. Dan dia sudah siapkan kematian untuk istrinya, sudah beli peti mati, sudah bikin kebaktian mempersiapkan kematian istrinya. Pada waktu jamnya tet, ini jamnya kematian istrinya. Tet. Istrinya ternyata tidak mati. Lalu dia tanya sama Tuhan, gimana Tuhan? Kok Tuhan tidak panggil istri saya? Katanya Tuhan mau panggil. Terus dia dapat jawaban, katanya ditunda. Ya, kematian istrinya ditunda berapa jam lagi baru mati. Oh ya. Mari kita tunggu ya, berapa jam lagi ditunggu kematian istrinya. Nyanyi-nyanyi lagi, kebaktian lagi. Menunggu saat kematian istrinya. Lalu sudah tet. Sudah ditunda berapa jam tuh. Tet. Waktunya mati. Enggak mati lagi. Sampai sekarang istrinya masih hidup. Tapi dia sendiri yang sudah mati. Ya, nggak tahulah. Repot ya, tapi semua masih merasa, oh ini benar-benar Tuhan yang berbicara. Ini saya betul-betul mengenal Allah yang benar-benar Allah. Ya, saya kok justru kasih tanda tanya ya. Mengenal Allah yang benar-benar Allah itu apa seperti itu. Lalu kasih pesan keliru-keliru lagi Allahnya. Nah, statementnya salah lagi. Bagaimana ini? Ya, seperti itulah. Oke ya, lanjut. Jadi pengenalan Allah ini memang problem ya. Nah, lalu orang ateis yang saya juga sudah jelaskan minggu lalu, beberapa hari yang lalu itu.
bahwa orang ateis itu menertawakan orang Kristen. Karena orang Kristen ini yang ngaku-ngaku mengenal Allah yang benar-benar Allah ini, ternyata orang-orang beragama ini kok saling bertentangan satu dengan yang lain. Ya, saling berkontradiksi, antara Kristen dan Kristen juga berkontradiksi, antara Kristen dengan agama lain juga berkontradiksi. Jadi mereka ketawa. Lucu ya orang-orang beragama ini. Ngaku-ngaku mengenal Allah, tapi Allahnya kok beda-beda. Bahkan Allahnya saling bergontok-gontokan atau bertentangan. Ya, satu dengan yang lain Allahnya bertentangan. Nah, jadi bagaimana merespon ini? Nah, mereka dengan sinis menertawakan karena dianggap ya inilah Allah yang diakui sebagai Allah, tapi Allah ini adalah Allah yang menurut tuduhan orang ateis ini hanya imajinasi manusia, hanya karangan manusia Allah ini. Ya, makanya saling berbeda-beda dan saling bertentangan satu dengan yang lain karena imajinasinya memang beda-beda. Ya, oke, seperti itu. Ya, saya harap kita betul-betul merenungkan ya fakta-fakta ini yang sebetulnya sangat memalukan orang Kristen sendiri dan orang beragama pada umumnya sebetulnya. Karena kita memang nggak sanggup untuk menanggapi omongan orang ateis bahwa kamu itu hanya berimajinasi tentang Allah. Karena buktinya ya kamu saling berkontradiksi, saling bertentangan, bahkan bermusuhan dan saling membunuh. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya juga sudah pernah jelaskan. Golongan agama liberal menyatakan semua agama sama, menuju Allah yang sama, menuju surga yang sama, mencapai keselamatan yang sama. Ini liberalisme, dan memang paham liberalisme ini yang paling bisa diterima oleh semua agama, asal yang menerima juga orang liberal, sama-sama liberal. Tapi kalau orang itu tidak liberal dan orang itu adalah orang yang termasuk menekuni agamanya dengan serius dan betul-betul kembali kepada prinsip-prinsip ajaran agamanya dengan sangat mendasar dan sangat konsisten, maka ya bisa disimpulkan bahwa paham liberal ini paham yang sangat tidak benar. Sangat tidak disetujui terutama oleh orang-orang yang terkenal alirannya aliran keras, alias aliran fundamentalis. Ya. Aliran fundamentalis ini menunjukkan bahwa liberal ini itu sudah bukan ajaran yang sesuai dengan agama yang sebenarnya, itu palsu. Itu liberal itu mengajarkan ajaran-ajaran palsu dan menyesatkan itu. Jadi banyak umat beragama itu juga sangat benci dengan aliran-aliran liberal di agama mereka. Semua agama itu ada liberalnya. Kristen ada liberalnya, Islam ada liberalnya. Ya, saya nggak tahu Buddha bagaimana dan Hindu bagaimana, tapi ada orang-orang yang memang jelas-jelas tidak mau mengikuti tradisional agama mereka. Mereka mau mengikuti paham-paham yang modern dan yang lebih terbuka terhadap dunia dan mau merangkul semua pihak. Jadi spirit orang liberal itu kan gitu. Yang modern, terbuka terhadap semua paham dan mau merangkul semuanya.
Jadi kalau kita cuma maunya agama kita toh, ini dianggap orang seperti ini orang yang tidak siap berdampingan dengan orang yang beragama lain. Karena dia cuma mau agamanya tok yang paling benar. Kalau sudah menganggap agamanya yang paling benar, semua agama lain salah di luar agama saya tolak. Semua sesat, semua bidat. Wow, orang seperti ini sudah sangat tidak disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Dianggap ini fanatisme, ya ini radikal, ya ini ekstremis, ya seperti itulah tuduhan-tuduhan dari orang yang berlawanan dengan liberal ini. Jadi liberal itu yang dianggap paling dewasa, liberal itu yang paling bersosial, bermasyarakat, menghargai perbedaan-perbedaan, ya, dan mau menerima, ya, agama yang berbeda-beda ajarannya tetap diterima, biarpun juga sesama Kristennya tapi berbeda-beda tetap diterima, semua itu benar, semua itu baik, semua itu asal kita betul-betul mau bersaudara, kita semua itu baik. Ya seperti itulah. Jadi akhirnya apa orang liberal? Orang liberal ini akhirnya sudah tidak pernah mungkin bisa back to the Bible secara konsisten. Karena dia juga sudah pasti menolak Yesus satu-satunya juru selamat. Mereka tolak. Mereka anggap semua agama ada juru selamatnya. Bukan Yesus satu-satunya juru selamat. Nah itu aja sudah menunjukkan ini ajaran mana? Ajaran dari mana ini? Kalau menganggap bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat, kamu ikut ajaran mana? Oh ya, ajaran Alkitab. Alkitab itu kan luas. Alkitab itu kan merangkul semua agama. Alkitab itu juga mengajarkan keselamatan pada semua agama. Benarkah Alkitab mengajarkan semua masuk surga? Alkitab mengajarkan bahwa jalan ke surga, banyak jalan menuju ke surga. Apa benar? Itu analisamu atau itu ajaran Alkitab? Nah, itu yang kita harus berargumentasi melawan pendeta-pendeta yang liberal. Saya juga tidak mengajari sebaliknya untuk saudara dan saya menjadi orang ekstremis, saudara ya. Menjadi orang yang seperti ISIS yang membunuh orang-orang yang berlawanan keyakinan. Tidak boleh. Bahkan membenci pun tidak boleh. Maksudnya membenci saudara-saudara yang beragama yang berbeda. Mungkin mereka itu bisa suatu saat bertobat. Kita kan tidak tahu. Mungkin Tuhan suatu saat menetapkan, bukan suatu saat menetapkan. Mungkin Tuhan sudah menetapkan dia suatu saat dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia menerima anugerah keselamatan. Kan mungkin. Tidak tahu. Makanya di dalam hal ini, kita juga jangan ekstrim lalu memusuhi. Ya, kita tidak diajar memusuhi. Tapi kita juga tidak diajar berkompromi dengan ajaran-ajaran yang menyangkal kebenaran iman Kristen. Itu juga tidak bisa kita berkompromi. Tidak bisa kita bertoleransi terhadap ajaran-ajaran yang yang berkontradiksi dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Oke, jadi ya sulit ya kalau ketemu orang liberal yang bilang semua agama sama saja, semua Allah juga sama saja, semua surga sama saja, semua jalan keselamatan juga sama saja. Akan ya istilahnya begini, kalau agama sudah seperti itu, agama itu kehilangan esensinya.
Ya, agama itu kehilangan esensinya, kehilangan hakikatnya, kehilangan kekhususannya. Akhirnya apa kesimpulannya? Kesimpulannya semua agama sama saja. Karena semua agama juga mengajak kita ke surga, kan? Jadi sama aja, bukan hanya Kristen yang mengajak kita ke surga. Semua agama mengajak kita ke surga. Ya, makanya jangan ngotot, jangan merasa diri paling benar. Nah, itu sudah salah. Tapi saya juga tidak setuju kalau Anda orang Kristen yang benar-benar fanatik lalu memusuhi orang beragama lain. Tidak benar. Meskipun kita yakin Kristen yang paling benar, tapi tidak mengajarkan musuhilah orang yang berkeyakinan berbeda dengan Anda. Tidak, kita tetap diajar untuk apa? Mengasihi. Kita tetap diajar untuk menghormati setiap orang. Mengasihi dan menghormati. Kalau keyakinan kita berbeda, kita doakan aja. Siapa tahu Tuhan bekerja dalam hidupnya. Karena menjadi Kristen itu bukan pemaksaan. Menjadi Kristen itu bukan ancaman. Awas ya, tidak jadi Kristen. Aku tidak naikkan gajimu misalnya. Itu nggak benar sama sekali. Sehingga banyak orang mau jadi Kristen karena diancam. Ya, ya bersyukurlah kalau dia setelah jadi Kristen, dia betul-betul belajar iman Kristen yang benar dan akhirnya dia betul-betul bertobat dan dilahirkan kembali. Kalau seperti itu ya bersyukur. Tapi kalau dia terus jadi Kristenan, Kristen abangan, ya sudah, nanti suatu saat sudah nggak ada yang dia takuti. Dia kembali lagi ke agama yang semula. Karena dia jadi Kristen itu karena diancam. Bukan karena betul-betul kesadaran dari dirinya sendiri bertobat dan mau datang kepada salib Kristus. Itu nggak ada. Yang ada adalah saya mau kaya, saya mau sukses, saya mau sembuh dari segala penyakit. Saya mau segala permintaan saya dikabulkan. Nah, itu sudah Kristennya sudah tidak jelas seperti itu. Itu Kristen jin lampu Aladin yang orientasinya hanya kebenaran dirinya sendiri ya. Oke. Demikian kita lanjut. Jadi pengajaran liberal itu mengajarkan kita semuanya tahu kebenaran secara parsial, seperti orang yang sedang bermain puzzle. Jadi orang main puzzle, pasangan yang gambar-gambar yang terpotong-potong itu saya tancap sampai jadi gambaran yang utuh. Ya, pengertian yang seutuhnya, pengertian yang secara lebih luas dan lebih sempurna. Hebat sekali. Kalau agama memang seperti itu, permainan puzzle. Ya sudah, satukan semua ajaran agama. Kita persatukan semua ajaran agama. Maka puzzle-puzzle itu akan ditancapkan di tempatnya dengan masing-masing, sehingga suatu saat terbentuklah gambar yang seutuhnya. Apakah seperti itu? Orang beragama kita ini seperti hanya tahu parsial saja dan kita hanya menancap di gambar yang akan bisa dilihat secara lengkap dan seutuhnya. Apa benar kita sedang membangun suatu konsep yang seutuhnya? Kalau dipersatukan akan menjadi konsep yang seutuhnya, yang lengkap, yang sempurna. Benarkah? Ya jujur aja deh, kalau semua agama dipersatukan, nggak tambah lengkap, nggak tambah utuh, tambah kacau balau, tambah amburadul. Kenapa? Karena bertolak belakang tadi.
nabi. Ya toh. Saya mau tanya sekarang yang paling gampang gini. Adakah agama yang mengakui Yesus adalah Allah? Dah, coba sebutkan. Mana agama yang mengakui Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia? Siapa agama yang menerima itu? Ada nggak? Menurut pengetahuan Anda bagaimana? Apakah Anda juga pernah tahu ada agama di luar Kristen yang menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Ada? Ya, tidak ada. Kalau ada, apa yang terjadi kalau ada? Bagaimana kalau ada agama yang mengakui Yesus adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia? Akibatnya apa? Coba dijawab. Ya, seiman itu Pak. Kan iman kita itu kan hanya Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Ya kalau mengakui itu ya berarti kira-kira paling tidak seiman di dalam hal Iya. itu. Kan gitu. Iya. Pada kenyataannya kan di luar Kristen tidak mengakui, Iya. hanya mengakui sebagai Yesus itu nabi dan orang biasa. Kan begitu Pak. Nah memang ini tadi disebutkan hilang kekhasannya, keunikannya kan gitu. Kira-kira kan gitu Pak. Ya. Betul. Jadi itu yang tadi saya bilang. Mungkinkah agama itu dipersatukan? Dan sekarang soal Yesus saja sudah berbeda-beda kok. Yang kalau Injili, Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Injili dan Reform ya. Mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Lalu agama lain apa? Kalau menurut agama Islam kan Isa itu ya seorang nabi, ya salah satu dari sekian banyak nabi. Meskipun yang paling banyak membuat mujizat, tapi tetap nabi. Dia bukan Allah yang menjadi manusia. Ya kan? Lalu menurut yang saya tahu, saya pernah punya ibu kos yang mengikuti aliran Teosuf ya. Aliran Teosuf dan aliran Krishnamurti itu. Dia bilang Yesus itu orang baik. Orang baik. Ya. Lalu saya pernah tanya sama dia, tapi Yesus itu Tuhan loh, Bu. Di dalam iman Kristen Yesus itu Tuhan. Oh iya Tuhan, saya juga terima Yesus itu Tuhan. Tapi Tuhan menurut dia itu ya Tuhan yang master itu kan. Yang Tuhan. Yesus itu hanya Tuhan. Bukan Tuhan Allah yang menjadi manusia, itu tidak. Yesus itu nabi yang baik. Ya, orang saleh. Kalau liberal ya Yesus itu hanya tokoh etika yang konsisten dalam menjalankan etika-etikanya. Ya sudah sebatas itu. Lalu bagaimana bisa dipersatukan dengan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Oh, bagi agama Yahudi itu penghujatan. Makanya Kristus disalib itu salah satunya karena apa? Ya karena menganggap dirinya adalah Allah. Yesus menganggap dirinya adalah Allah yang jadi manusia. Wah, sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak menghukum mati Yesus. Harus dihukum mati karena sudah ngaku dirinya Allah. Sama dengan Allah. Ini adalah penghujatan. Nah, kalau itu aja, antara Yahudi dan Kristen aja tidak bisa bersatu kok. Kok mau semua agama di dunia ini mau bersatu? Omong kosong.
ya Katolik. Gereja Katolik yang terkenal semua gereja terpecah belah. Yang tidak terpecah belah hanya gereja Katolik. Ya siapa bilang gereja Katolik juga terpecah belah menjadi Ortodoks Timur. Ya kan? Ada Ortodoks Barat, ada Ortodoks Timur. Ya mereka juga terpecah belah, mereka juga bertolak belakang, saling bertentangan antara Ortodoks Timur dan Ortodoks Barat. Kalau Ortodoks Barat itu jadi Roma Katolik. Kalau Ortodoks Timur ya gereja Ortodoks Syria itu salah satunya gereja Ortodoks Timur. Mana mau bersatu dengan Katolik? Ya enggak mau lah. Iya kan? Nah itu. Jadi omong kosong. Kalau semua agama kalau dipersatukan itu membentuk suatu konsep yang seutuhnya. Konsep yang sempurna tentang Allah. Karena kita hanya tahu parsial-parsial. Ya coba aja. Konsep-konsep tentang Allah itu digabung. Kitab sucinya digabung. Coba. Kitab suci agama Islam, kitab suci agama Kristen, Alkitab, Al-Quran, lalu Tripitaka, kitab sucinya orang Hindu atau Buddha, ya toh. Gabung semuanya aja. Nanti apakah membentuk konsep Allah yang seutuhnya? Ya enggak. Tambah rusak itu. Saya bayangkan tuh. Nanti teologianya apa yang dibangun tuh di atas dasar kitab suci gabungan semua agama. Karena pernah ada wacana kurang lebih mungkin 50 tahun yang lalu ya. Ada wacana 50 tahun yang lalu bahwa agama di Indonesia itu akan menjadi agama Pancasila. Itu yang diharapkan untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Agamanya cuma satu. Agama apa? Agama Pancasila. Semua menganut agama Pancasila. Ya, banyak orang yang khawatir kan sudah, waduh, gimana ya? Kalau ada agama Pancasila itu, wah kita itu kan menyangkal agama kita sendiri kalau kita menganut agama Pancasila itu. Ya, tapi itu ketakutan-ketakutan yang ya akhirnya memang tidak terbukti bahwa memang bisa terjadi agama Pancasila itu sudah impossible, itu sudah tidak masuk akal itu. Sekarang tidak usah jauh-jauh ya, untuk mau mempersatukan ini kan orang Kristen bikin ini kan oikumene untuk gereja-gereja bersatu. Ayo kita bikin oikumene yuk supaya semua gereja mau bersatu. Kok mau mempersatukan seluruh agama? Mempersatukan agama di dalam intern agama Kristen ini aja, mempersatukan gereja-gereja itu tidak pernah bisa berhasil meskipun ada badan oikumene. Badan oikumene itu hanya hiburan saja. Untuk orang Kristen kelihatannya bersatu. Hiburan itu. Tapi hiburan yang bukan fakta. Itu hanya berimajinasi tentang persatuan. Ya, persatuannya mungkin kalau gereja ada yang dibakar, dikeroyok, dihancurkan. Wah, kita bersatu membela ya supaya orang tidak mudah mau menghancurkan gereja atau membakar gereja. Kita harus bersatu. Ya, bersatunya kan karena terancam, masing-masing terancam. Ya, mari kita bersatu, menegakkan, membela gereja kita supaya tidak sewenang-wenang dibakar, dihabisin. Ya, Anda bersatunya cuma demi keselamatan gereja masing-masing. Setelah nanti selamat, setelah nanti aman,
Ya sudah, jalan sendiri-sendiri. Kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri. Saya sibuk sendiri, Anda sibuk sendiri. Anda berkhotbah sendiri, saya berkhotbah sendiri. Itu yang terjadi. Makanya bagi saya itu, Oikumene itu mau, ayo kita bersatu, kita lepaskan semua jabatan kita masing-masing di gereja. Kita ini semua umat Tuhan yang saling mengasihi. Ayo bergandengan tangan, semua bergandengan tangan. Kita semua membentuk gereja yang bersatu. Saya ketawa. Dan saya pernah menghadiri itu pertemuan model oikumene seperti itu. Saya menghadiri, saya diminta maju ke depan dan bergandengan dengan semua pendeta untuk bersatu. Gereja semua bersatu. Ayo kita bergandengan tangan. Saya tidak mau maju, saya males. Bukan saya ini keras kepala, tidak mau bersatu. Ya bukan, saya melihat ini sandiwara tok iki. Ya, omong kosong ini bersatu kayak gini. Kalau mau bersatu, ayo duduk bersama, belajar bersama firman Tuhan, pendeta dan pendeta mau saling belajar kembali kepada Alkitab, kita berdiskusi, kenapa doktrin kita saling bertentangan, saling bertolak belakang, ayo kita diskusi, ayo kita kembali kepada Alkitab, ayo kita bertobat, kita juga dibaharui dalam pikiran-pikiran teologi yang betul-betul back to the Bible. Nah, itu baru bisa menjurus pada persatuan. Kalau betul-betul mau back to the Bible. Nah, jadi ini problemnya pengenalan akan Allah. Sampai-sampai gereja tidak bisa bersatu, itu bagi saya juga menimbulkan suatu tanda tanya yang besar. Pengenalan kita akan Allahnya itu bagaimana? Satu dengan yang lain. Kok sampai nggak bisa bersatu? Allahmu dan Allah saya, ini sesama Kristen loh ya. Kenapa nggak bisa bersatu padahal kita punya Allah yang sama? Bapak yang sama, Tuhan yang sama, Juru Selamat yang sama, Roh Kudus yang sama, Alkitab yang sama. Kenapa nggak bisa bersatu? Hah? Apa benar kita menyembah Allah yang sama? Atau jangan-jangan Allah kita sudah berbeda? Dan itu yang pernah saya bahas di pelajaran doktrin Allah ya, Arminianism vs Calvinism. Bagaimanakah Allah menurut konsep Arminianism dan bagaimana Allah menurut konsep Calvinism? Benar ini tidak bohong. Saya sudah bahas itu. Saudara silakan lihat aja di Arminianism vs Calvinism. Ya, beberapa teman ada yang sharing sama saya. Bersyukur bisa belajar Arminianism dan Calvinism sehingga tahu perbedaannya. Sebelumnya nggak tahu apa-apa. Nggak ngerti Arminianism itu apa. Calvinism itu apa. Belajar baik-baik. Oke, saya rasanya sudah terlalu panjang bicara. Ya, bicara sana sini, melebar sana sini. Ya, semoga tetap saudara bisa nangkep maksud saya. Dan kesimpulannya sementara ini adalah biarpun gerejanya sama, Allah kita itu mungkin berbeda. Biarpun sinodenya sama, Allah kita itu mungkin berbeda. Bahkan biarpun kita segedung gereja dan mendengar firman yang sama antara si A dan si B, Allahnya itu bisa berbeda. Betul ini. Ini penghayatan saya yang
Kalau sampai segedung gereja aja juga bisa lain dan berbeda Allahnya, apalagi kalau berbeda gedung dan berbeda ajaran dari para pendetanya. Saya juga mempertanyakan, Allah yang kita sembah ini benar-benar Allah atau hanya imajinasi kita atau khayalan kita. Nah, nanti akhirnya yang benar itu orang ateis. Karena orang ateis bilang Allah-Allah yang disembah orang beragama ini cuma Allah hasil khayalannya sendiri. Atau hasil imajinasinya sendiri tentang Allah. Padahal itu tidak ada Allah. Bagi orang ateis tidak ada Allah. Berarti Allah itu yang mana? Allah itu adalah hasil khayalan manusia. Khayalan manusia. Imajinasi manusia. Ya, mimpinya manusia. Itu Allah. Tidak real. Allah itu tidak real. Ya, Allah virtual mungkin. Zaman kita ini zaman yang kata virtual itu sudah cukup lazim ya, sehingga di transfer uang bisa ditransfer secara virtual. Ya, Allah kita bisa Allah virtual. Nah, Allah yang cuma bayangan saja atau hanya khayalan saja atau gambaran saja, tapi tidak benar-benar real. Ya, oke. Mungkin ada teman yang mau menanggapi, mau ya memberikan pertanyaan juga silakan ya, siapa saja boleh, atau mau berkomentar juga boleh ya, mengomentari, wah saya menanggapi Pak Andi begini ya, pendapat saya begini ya, tidak apa-apa, kita kan saling menukar pikiran ya, tentang oikumene bagaimana ya, tentang gereja yang berbeda-beda dan saling bertentangan bagaimana, ya, saling bertolak belakang bagaimana, saling berkontradiksi bagaimana, ya, oke. Pak, boleh saya berpendapat, Pak? Silakan Pak Andrew. Mengapa gereja tidak bisa bersatu? Karena dia memikirkan dirinya sendiri, Pak. Jadi tidak mengutamakan Allah yang kita sembah, yang kita kenal. Tetapi lo percaya ajaran saya yang benar. Supaya ada pengikut yang banyak menyanjung dirinya sendiri, bukan menyanjung Allah. Hanya itu pendapat saya, Pak. Apa betul, Pak? Apa mendekati ya, Pak ya? Makasih, Pak. Ya, bagus. Itu suara Pak Andrew ini adalah suara Nabi. Ya, yang pada zamannya Perjanjian Lama, Nabi itu sudah berteriak-teriak kepada umat Israel. Kamu itu tidak menyembah Allah yang benar-benar Allah. Kamu hanya menyembah Allah yang buatanmu sendiri. Bangsa Israel seringkali membuat Allah yang menyembah Allah yang hasil buatannya sendiri, yang bisa memenuhi seleranya, ya, memenuhi hawa nafsunya, keinginannya. Nah itu sekarang ini banyak manusia menciptakan Allah yang memenuhi hawa nafsunya dan kedagingannya. Jadi tidak benar-benar menyembah Allah. Ya, itu kalau Pak Andrew tadi bilang, ya mereka itu hanya meninggikan dirinya sendiri, meninggikan kepentingannya sendiri, dan tidak sungguh-sungguh menyembah Allah yang benar-benar Allah. Ya, itu masuk akal. Makanya tadi saya bilang, kalau kita ini sungguh-sungguh punya Allah yang sama, kita sungguh-sungguh menyembah Allah yang sama, sungguh-sungguh punya relasi dengan Allah yang sama, sungguh-sungguh diperbarui oleh
Allah Roh Kudus yang sama. Sungguh-sungguh ditebus oleh Kristus yang sama. Kenapa kita sulit bersatu? Bahkan saling bermusuhan. Nah, berarti kesimpulannya kan tanda tanya kan, yang kamu kenal itu apa? Kebenaran dari mana yang kamu kenal? Siapa yang kamu utamakan dalam hidupmu? Kebenaran siapa yang kamu pegang? Kebenaran dirimu sendiri atau kebenaran dari Allah? Ya, kenapa kalau mengaku Allah tapi dengan sesama saudara yang sama-sama mengaku Allah kita tidak bisa bersatu? Nah, bahkan kenapa kita satu organisasi tapi kita juga tidak bisa bersatu? Kenapa kita satu payung dalam naungan sinode yang sama pun tetap tidak bisa bersatu dan bermusuhan? Ironis kan? Ya itulah yang terjadi. Ternyata tanda tanya, manusia yang mengenal Allah ini apakah benar-benar mengenal Allah? Atau saya hanya mengenal Allah secara semu saja, atau secara teori saja, secara doktrin saja. Tapi saya tidak pernah mengalami pembaruan oleh Roh Kudus. Saya tidak pernah mengalami relasi dengan Allah yang benar-benar Allah. Atau saya punya relasi dengan Allah yang palsu. Relasi dengan Allah yang semu. Allah hasil khayalan saya sendiri. Nah, itu yang prihatin. Demikian Pak Andrew. Oke, ada Pak Pak Sugianto, silakan Pak. Andi, kan perpecahan gereja itu bukan cuma sekarang ya. Dari dulu juga sudah banyak kan ya Pak. Di Alkitab juga ada kan perpecahan gereja. Yes. Apakah motivasinya yang dulu sama dengan yang sekarang Pak? Oke, baik. Saya kira kalau prinsip dasarnya tetap sama, yaitu keakuan, yaitu kebutaan rohani, yaitu berhala-berhala yang disembah oleh setiap orang-orang yang mengaku dirinya Kristen tapi masih punya berhala-berhala yang dia sembah. Berhalanya bisa teologi, berhalanya bisa manusia, tokoh Kristen, berhalanya bisa keakuannya, berhalanya bisa kedudukannya, berhalanya bisa uang, berhalanya bisa seks, berhalanya bisa macam-macam berhala. Nah, jadi sebetulnya intinya sama. Kenapa kita tidak bisa bersatu? Ya, karena tadi pengenalan juga akan Allah yang ngawur, yang ngaco. Ya, dan semua itu memang ditumpangi oleh iblis untuk memecah belah gereja Tuhan, untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ya, iblis yang ketawa-ketawa melihat semua ini. Saya dari pertama kali saya lahir baru sampai hari ini, saya tetap punya semangat mencintai semua anak Tuhan dari gereja manapun. Saya tidak pernah membenci suatu aliran yang akhirnya saya begitu ketemu orang misalnya, oh ini dari gereja si A, langsung saya hujat, saya maki-maki, saya sampahkan dia, nggak pernah. Karena saya pribadi, saya dulu dari ajaran yang kacau balau dan sesat. Tapi Tuhan dengan belas kasihannya mau menuntun saya untuk kembali kepada jalan yang benar.
Saya sebetulnya sampah, saya ini sangat tidak layak, saya ini orang yang hina, ya. Tapi Tuhan mau memberikan belas kasihannya kepada saya yang tidak layak ini. Maka saya juga tidak pernah mau menghina orang lain yang dari gereja lain atau dari agama lain juga yang berkeyakinan berbeda dengan saya, lalu saya sampahkan dia. Karena mungkin dia lagi mencari kebenaran. Dan kalau dia orang yang haus akan kebenaran, saya lalu mengusir dia dan saya membenci dia. Berarti saya menutup akan anugerah Tuhan yang seharusnya saya beritakan kepada dia. Ya, karena kesombongan saya atau saya menolak dia. Jadi saya cerita sedikit ya. Saya ini saya sudah pernah cerita di kelompok lain. Saya sejak saya bertobat itu dan saya kemudian menjadi pembina mahasiswa. Saya sangat rindu mempersatukan aliran-aliran termasuk karismatik, termasuk Pantekosta, lalu gereja apapun yang tidak reform. Saya ingin rindu mempersatukan pemahaman yang berbeda dengan cara apa? Saya mendekati para pemimpin mahasiswa dengan berbagai aliran itu. Saya dekati dan saya ketemu mereka, saya datang ke tempat mereka. Saya berkenalan dengan mereka dan saya memperkenalkan diri dan saya menawarkan kepada mereka. Ayo teman-teman, kita kan sebagai pembina mahasiswa, ya pembina kerohanian lah ya. Jadi kita ini mari bersatu dengan para pemimpin, berkomitmen untuk kita punya punya tekad mau belajar bersama firman Tuhan. Ya, kalau istilah canggihnya ya belajar teologi bersama antara hamba-hamba Tuhan. Ayo kita bikin dating, ya, bikin jadwal untuk bisa belajar bersama sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya waktu itu nekat, saya dekati mereka, saya masuk ke kubu mereka. Lalu apa reaksi mereka? Ya mereka menyambut saya dengan baik, ya enggak kurang ajar sama saya juga tidak. Tapi jawaban mereka itu, wah, ya sedih saya mendengar jawabannya. Dia bilang begini, menurut kami kok itu enggak perlu, dia bilang. Enggak perlu, kita belajar bersama itu pun enggak perlu. Ya, enggak ada gunanya itu. Oh gitu ya. Kenapa ya? Tidak ada gunanya itu kenapa? Ya memang tidak akan mendatangkan hasil yang baik. Itu adalah suatu hal yang mustahil bagi mereka ya. Ya istilahnya beginilah, saya itu ditolak. Secara halus tawaran saya ditolak, percuma, tidak ada gunanya, dan kami juga tidak berminat untuk mau belajar bersama. Ya sudah, saya tinggalkan. Tapi saya meninggalkan mereka itu dengan sebetulnya sudah mengerti dasar mereka itu apa. Dasar mereka itu adalah saya bisa langsung belajar kepada Tuhan. Buat apa saya harus belajar bersama kamu? Itu pertama. Yang kedua, kalau saya bisa belajar langsung kepada Tuhan, di mana Tuhan itu memimpin saya, ya, yang dengan Roh Kudus yang memimpin saya, maka kamu itu siapa? Kamu itu adalah pemahaman teologi yang tidak mengakui
karunia-karunia Roh Kudus. Yaitu tidak mengakui bahasa roh, tidak mengakui mujizat, tidak mengakui kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, ya, mujizat. Jadi mereka menganggap saya ini golongan orang yang tidak percaya pada Roh Kudus. Lalu buat apa belajar bersama dengan orang yang tidak punya Roh Kudus? Itu bagi mereka bukan kemajuan, bagi mereka itu adalah kemunduran. Makanya mereka menolak saya. Ya sudah toh. Aku ditolak, ya aku tidak rugi apa-apa sebetulnya. Cuma aku sedih karena aku tidak bisa mengajak mereka bersama untuk belajar firman. Ya sampai di situ. Itu usaha saya. Apakah saya sampai sekarang masih berusaha? Sebetulnya saya masih berusaha sampai sekarang. Saya berusaha mau mendekati orang-orang tertentu yang saya sudah pernah minta teleponnya, ya pemimpin tanda petik gereja karismatik tertentu yang sekarang sudah jadi reform. Tapi karena reaksi-reaksi yang saya lihat belum jelas ya, pimpinan Tuhan saya juga tidak mau mendahului lah. Saya mau tunggu aja. Tunggu kalau Tuhan sudah buka jalan. Saya sangat senang berelasi dengan para pemimpin-pemimpin yang sebetulnya sedang membina umat ya. Nah, kalau pemimpin ini membina umat lalu yang dibina ini tidak menuju kepada firman Tuhan, itu kan sedih sebetulnya. Saya punya hati yang sedih melihat semua itu. Umat yang sedemikian banyak dididik untuk arah yang tidak kembali kepada Alkitab. Saya bukan sok yang ngomong kayak gini, kamu tuh sok ngerti, sok yakin kamu yang benar, sombong amat kamu. Enggak, karena apa? Saya mengalami masa-masa saya disesatkan, tuh saya mengalami. Masa-masa saya keliru, masa-masa saya mengenal Allah dengan ngawur. Ya, dipengaruhi teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesembuhan dan sebagainya. Itu saya mengalami bagaimana saya mengerti Allah dengan keliru, ngaco, mengerti firman dengan kacau, mengenal Allah dengan kacau. Prihatin kan? Saya bersyukur hari ini Tuhan sudah menuntun saya dalam pengenalan yang lebih mendekati kitab suci. Oke, demikian. Saya persilakan yang sudah angkat tangan dari tadi, Pak Darmius dulu ya, silakan. Setelah itu Pak Harimandaki. Ya tadi sih sebetulnya Pak Hari dulu nih. Angkat tangan. Pak Hari dulu. Ya silakan Pak. Nggak apa-apa duluan Pak. Oke, Pak Darmius dulu, silakan. Ya, jadi saya menangkap beberapa poin paling tidak ya Pak ya dari paparannya Pak Andi malam ini. Tadi bicara soal keunikan kan, keunikan itu kan bicara mengenai soal iman, keimanan dari masing-masing daripada agama. Bahkan di dalam agama Kristen juga ada berbeda secara signifikan. Soal imannya, termasuk tadi dijelaskan liberal bagaimana. Nah, dalam poin itu memang tentu adalah keunikan yang tidak mungkin kita bisa persatukan, begitu. Tetapi kebersamaan yang kita bisa bangun adalah termasuk kepada agama lain dan juga di dalam kekristenan, tentu dalam tataran etika sosial, moral umum, ya. Nah, itu kita tentunya bergandeng tangan dan bersatu di dalam poin itu ya Pak ya. Dan tentu kalau kita memahami dari Roma 11:36 bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, termasuk adalah sebetulnya kalau dari iman Kristen kita memahami etika dan moral yang kita bisa ada dan berelasi dengan yang lain sebetulnya kan juga dari Tuhan.
Kalau dari iman Kristen, ya saya tidak tahu ya dari yang lain. Tentu dalam poin ini juga bisa berbeda mungkin loh ya. Kan begitu. Nah, tadi bagaimana kerinduan Bapak mendekati teman-teman Kristen yang lain karismatik. Nah, saya kira implikasi penerapan daripada iman Kristen sebetulnya yang betul. Dari teologi pemahaman yang benar kemudian berimplikasi kepada etika dan perilaku yang benar, kan kira-kira begitu ya Pak ya. Kasih yang dibagikan, termasuk sebetulnya poinnya acara ini nih. Betul. Iya kan, bagaimana sebetulnya merangkul atau meluruskan sebetulnya, iya kan, kira-kira begitu. Betul. Begitulah Pak yang saya tangkap ya. Oke. Terima kasih Pak Darmius. Jadi kita memang ada lingkaran-lingkaran ya di dalam pergaulan kita. Ada lingkaran yang paling luar, ada lingkaran yang menengah, ada lingkaran yang paling dalam. Nah, lingkaran yang paling luar itu jelas lingkaran bermasyarakat. Di mana masyarakat itu yang multi agama, multi etnis, multi kepercayaan dan sebagainya, itu kita tidak bisa memang memaksa orang harus sama dengan kita. Dalam lingkarannya menengah, yaitu sesama Kristen, itu pun saya tidak bisa harus menyamakan semua gereja. Dalam lingkaran paling dalam, itu yaitu core, yang paling inti. Itu kita seharusnya benar-benar punya kesatuan yang paling mendalam. Itu kalau digambarkan oleh Kristus, kita punya satu tubuh dengan banyak anggota. Kalau tubuh itu ada yang sakit, maka seluruh anggota merasakan sakit. Dan tidak bisa anggota satu dan yang lain saling tidak peduli. Dan tidak ada satu anggota yang tidak berfungsi. Ya, karena itu akan mengacau seluruh sistem. Maka seharusnya memang Kristen sejati itu seperti satu tubuh dengan banyak anggota. Kristen sejati itu seperti kita itu punya satu kepala, yaitu Kristus. Dan semua anggota tubuh melayani satu kepala. Nah, itu yang bagi saya aneh kalau kita punya kepala banyak. Kepala kita itu Kristus A, Kristus B, Kristus C, Kristus D, dan mungkin 1000 Kristus. Nah, itu yang bagi saya sangat mengerikan sebetulnya. Siapa Allah yang kita kenal? Benar-benarkah itu Allah? Atau Allah yang lain? Nah, kita berkata di 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 kalau tidak salah, ya, bahwa ada Kristus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Ya, 2 Korintus 11 ayat 4 ya. Nah itu. Jadi apa yang dikatakan Rasul Paulus itu sudah gambaran sampai sekarang terjadi. Ada Kristus yang lain. Dan ada roh yang lain. Ada Injil yang lain. Jadi jangan dikira kalau sudah sesama Kristen, Kristusnya pasti sama. Saya nggak yakin Kristus kita itu sama. Saya bukan pesimis ya, dan saya bukan skeptis, saya bukan orang yang selalu meragukan orang lain, tidak. Tetapi saya juga tidak over optimis dengan dengan perbedaan-perbedaan kontras atau yang saling berkontradiksi antara Kristen satu dengan yang lain. Itu bagi saya kesedihan. Makanya saya juga mengadakan series ini. Saya mengajar di series ini. Saya juga
mewujudkan kerinduan saya. Biarpun Stris menerima anggota gereja, berbagai macam gereja, boleh masuk Stris. Tapi akhirnya kita dipersatukan oleh firman. Kita belajar kembali kepada firman. Karena patokannya kan standarnya firman. Kenapa kalau kita punya firman yang sama, Alkitab yang sama, Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama, Allah yang sama, kita tidak bisa betul-betul back to the Bible bersama-sama. Nah, ini kembali lagi memang juga anugerah Tuhan. Ya, tapi kita harus punya semangat itu untuk membawa umat Tuhan kembali kepada Alkitab, itu tidak boleh berhenti seumur hidup kita. Semua nabi juga berjuang untuk itu, semua rasul juga berjuang untuk itu, semua anak-anak Tuhan yang sejati juga berjuang untuk kita kembali kepada Alkitab. Yang benar-benar Alkitab. Kalau ada orang yang merasa dia tidak perlu kembali kepada Alkitab, itu bagi saya aneh banget. Ya, itu yang tadi saya misalnya ajak diskusi, ayo kita belajar bersama yuk sebagai sesama hamba Tuhan. Oh, tidak perlu. Maaf, tidak perlu. Saya nggak tahu kenapa dia menolak saya, itu saya juga nggak tahu. Alasan utamanya apa? Mungkin sudah prejudice dulu ya. Maksudnya sudah a priori negatif dulu. Ini Andi Halim ini berbahaya ini. Kalau kita diskusi sama Andi Halim, kita bisa berubah haluan ini. Berbahaya ini Andi Halim ini. Oke, baik Pak Pak Hari Mandagi, silakan Pak. Ya Pak, saya cuma juga mau kasih pendapat juga. Jadi kalau memang berbicara mengenai artinya bisa bersatu itu kan suatu hal yang mustahil. Kita jangan bicara dengan agama lain. Kalau agama lain itu paling ya memang di dalam hal aktivitas sosial, soal moral, soal etika, ya mungkin hal-hal itu yang bisa menyatukan aja. Di luar itu ya di dalam iman kan nggak mungkin gitu. Nah, kita kalau melihat ini di dalam Kristen sendiri dengan berbagai banyak aliran, itu untuk menyatukan aja itu juga boleh bilang hampir mustahil gitu. Benar. Karena apa? Karena Allah yang disembah, memang kita belajar mengenal Allah ini kan by proses. Kita tidak mungkin mengenal 100% pun nggak akan mungkin. Tapi kan by proses. Nah, kalau ada dua pandangan misalnya, pandangan A tentang Allah ini seperti ini, pandangan B punya pandangan B yang Allahnya sangat bertentangan atau sangat berkontradiksi antara A dan B. Nah, mana mungkin ada Allah yang punya karakter atau punya pribadi yang saling bertentangan. Manusia aja yang punya karakter seperti itu sudah dibilang punya multi personality. Mana mungkin Allah itu punya multi personality. Jadi itu pasti ada salah satu yang salah di situ. Kenapa bisa begitu? Gak mungkin kita bisa percaya kepada dua macam Allah yang berbeda itu bisa dipersatukan, ya gak mungkin. Kecuali yaitu Pak Andi bilang tadi, ya benar, duduk bareng bicara kenapa bisa begini, yang ini kenapa bisa begini. Nah, alasannya kenapa ya harus ada dasarnya untuk menjelaskan gitu. Nah, paling itu Pak, cuman pandangan saya Pak. Puji Tuhan, ya. Saya punya pengalaman satu lagi ya. Saya pernah berdiskusi tentang apa itu gereja karismatik. Dan saya pernah mengundang seorang teman yang waktu itu untuk menjelaskan karismatik. Dan saya undang itu di forum Stris. Jadi saya bikin diskusi Stris, lalu mengundang aliran yang bermacam-macam ini untuk memaparkan apa yang mereka percaya dengan aliran mereka. Nah itu.
Dan itu menarik itu. Jadi kita ini tidak membahas misalnya karismatik, tapi yang menjelaskan karismatik ini orang reform. Nah, saya waktu itu mengundang orang karismatik sendiri untuk menjelaskan karismatik itu apa. Ya, mengundang orang Pantai Kosta. Pantai Kosta itu apa? Coba jelaskan. Wah, lalu ada diskusi, ada tanya jawab. Itu sampai kalau tidak salah 2 hari ya, 2 atau 3 hari diskusinya itu. Tapi ternyata ada yang cukup positif ya dari hasil itu, yaitu rekan saya yang saya undang ini yang dari karismatik. Dia bilang, aduh, aku waktu itu malu sekali. Karena ternyata aku setelah di sarangnya reform, dia bilang, aku sadar aku itu nggak ngerti apa-apa. Dia bilang gitu sama saya. Saya baru sadar saya harus belajar banyak. Jadi dia pulang dari diskusi itu, wah, dia bertekad untuk belajar doktrin, teologi dengan betul-betul mendalami. Dan puji Tuhan ya, dia sekarang sudah jadi pendeta. Meskipun pendeta di sinode karismatik, tapi dia teologianya sangat reform ya. Nah, saya bersyukur sekali dengan apa ini. Ya sampai sekarang saya bersahabat sama dia. Ya. Dan dia khotbahnya sangat reform. Saya sangat terharu mendengar khotbahnya dia. Saya pernah bagikan dengan beberapa teman, ini loh contoh pendeta karismatik, khotbahnya sangat reform. Ya paling tidak diskusi-diskusi itu berpengaruh ternyata. Dan dia cerita juga sama saya. Sejak saat itu saya seringkali mengajak Pak Andi berdiskusi. Bertukar pikiran tentang teologi reform. Karena saya waktu itu sadar saya tidak ngerti apa-apa tentang reform. Ya, sejak saat itu dia belajar reform. Dan akhirnya dia teruskan sampai ke OSI. Ya. Dia jadi dosen di sana. Wah, saya terharu mendengarnya. Ya. Oke, demikian. Jadi menurut saya wadah stris ini juga sebetulnya perwujudan daripada kerinduan untuk stris ini menjadi wadah bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Dari semua aliran, welcome, boleh belajar. Dan saya tidak bersikap memusuhi orang yang dari gereja lain dan langsung main sikat habis dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Karena saya juga mengingat diri saya dulu bagaimana. Saya juga seperti itu. Saya juga punya pemahaman yang ngaco seperti itu. Ya, saya belajar untuk menjelaskan dengan ya belajar sabar ya. Oke, demikian teman. Saya kira sudah waktunya, ini sudah malah jam 9 lebih 17 menit, kita sudah melewati batas yang terlalu banyak lewatnya. Oke, demikian. Terima kasih buat masukan-masukan dari beberapa teman Pak Sugianto, Pak Harimandagi, Pak Darmius, dan juga teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Ya, saya akan tutup dengan saya minta untuk ada yang teman memimpin kita berdoa. Saya boleh minta Pak Hendarto ya untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Pak Hendarto. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas persekutuan yang Kau adakan bagi kami di dalam kami belajar melalui radio RMSI dalam acara
Q&A ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mendidik kami, mengajar kami untuk selalu tetap taat pada Tuhan yang mau dan setia kepada Allah Tritunggal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan selalu mendidik kami, mengajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami ini, di dunia yang sementara ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kami hikmat untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu melalui radio RMC maupun melalui Seterus Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mendorong kami, menggerakkan kami untuk kami taat dan setia kepada firman-Mu dan kembali kepada firman-Mu yang benar dan kembali kepada Allah Tritunggal yang benar. Terima kasih Tuhan atas Pak Andi yang boleh mengajar kami, mencerahkan kami melalui firman-Mu yang Kau bukakan melalui Pak Andi ini Tuhan. Dan kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi dorongan buat kami untuk melakukan yang benar, yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memimpin kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan saja untuk belajar kebenaran firman-Mu, tapi melakukan dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan tetap memakai Pak Andi Halim untuk mengajar kami, baik di dalam segala kesempatan, baik melalui RMC maupun Seterus maupun dalam kesempatan-kesempatan yang lain Tuhan. Kami sangat merindukan akan kebenaran firman-Mu terus dicerahkan melalui kami belajar di Seterus maupun di RMC ini Tuhan. Kami berserah Tuhan, Tuhan yang berkuasa dan berautoritas kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.